Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam pembelajaran Alkitab seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan belajar satu tema, menang melawan pencobaan. Sebelum melanjutkan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan bagi kami sekalian, sehingga hari ini kami dapat kembali belajar kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami, agar setiap kami mengerti kehendak Tuhan untuk kami kerjakan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Setiap orang Kristen mengalami pencobaan dari luar dan dari dalam dirinya. Tidak ada satu orang Kristen pun yang kebal terhadap pencobaan. Oleh karena itu kita dinasehati supaya kita tidak putus asa atau menjadi kecil hati bila sedang mengalami pencobaan. Pencobaan yang datang dari luar dapat berupa aniaya, fitnah, hinaan, pengucilan, kesulitan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Pencobaan yang datang dari dalam, seperti tertulis dalam ayat yang ke-14, dapat berupa berbagai keinginan hati kita sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus melawan godaan dan bertahan dalam pencobaan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menang atau mau dikalahkan oleh pencobaan dan godaan tersebut? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita perlu mengerti dengan jelas bahwa setelah kita bertobat dan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat, Ia menghendaki agar kita bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Allah tidak ingin kita terus menjadi bayi rohani. Pencobaan dan godaan yang kita alami itu justru merupakan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh secara rohani. Saudara-saudara, tidak jarang orang Kristen hanya membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi dengan segera melupakannya dan tidak menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Orang semacam ini di dalam ayat yang ke-23 dan 24 digambarkan sebagai orang yang mengamati mukanya di depan cermin, baru saja memandang lalu lupa bagaimana rupanya. Sikap seperti ini tentu tidak membuat kita menjadi dewasa. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara, Alkitab mengibaratkan kehidupan Kristen seumpama perlombaan lari. Dan setiap orang Kristen tanpa kecuali ikut dalam perlombaan lari tersebut. Untuk memenangkan perlombaan,
tentunya seorang atlet harus berlari dengan mata tertuju ke depan, kepada garis finish. Begitulah dengan kehidupan seorang Kristen. Ia harus menatap kepada Yesus saja dan tidak teralihkan oleh iming-iming dunia. Syarat lain untuk memenangkan perlombaan adalah melepaskan segala sesuatu yang menghalang-halangi kita berlari dengan bebas. Yang dimaksudkan dengan penghalang di sini ialah berbuat dosa, seperti juga kebiasaan buruk. Jadi bagaimana sikap kita dalam menghadapi pencobaan? Apakah kita akan bersungut-sungut, menjadi marah, menjadi tawar hati dan menjauh dari Tuhan? Atau kita tetap dekat dengan Tuhan dan mempercayai Dia? Sekali lagi saya sampaikan, kehidupan di dalam Kristus bukanlah kehidupan yang bebas dari masalah dan kesusahan. Tetapi ingatlah janji Tuhan dalam surat yang Rasul Paulus kirimkan kepada jemaat Korintus yang pertama, ayat yang ke-10, pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, jalan keluar yang dimaksud bukanlah pembebasan dari pencobaan, melainkan kuasa dan kekuatan dari Tuhan yang membuat saya dan saudara dapat bertahan dan mengatasi pencobaan yang kita alami. Kiranya hari ini kita boleh menang melawan setiap pencobaan-pencobaan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali, supaya kami senantiasa bergantung kepada Tuhan di dalam melewati pencobaan-pencobaan yang mungkin saat ini sedang dialami oleh para pendengar dimanapun mereka berada. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan Yesus ada jalan keluar untuk setiap pergumulan persoalan yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memenangkan setiap pencobaan hari ini di dalam kuasa Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian.